kindergarten, back to with Miss Ratna. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. How are you today? Bagaimana? 1 minggu sudah lewat. Wah, kemarin liburan akhir minggu ngapain? Pergi kemana? Ada pergi jalan? Mungkin ada yang pergi ke pantai, mungkin ada yang keliling-keliling naik mobil ya sama papa dan mama. Kalau Miss Rana tetap di rumah aja, bosan sedikit ya, tapi it's okay lah. Yang penting kita tetap sehat dan kita berdoa supaya semuanya segera semakin baik. Oke, hari ini kita akan lanjutkan karena belajar itu tetap yang paling penting. Sebelumnya kita berdoa dulu, put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Ya, Miss Ratna, the new angel, akan datang. Kita hari ini akan belajar tentang kebutuhanku. Kita kemarin sudah belajar, kita butuh makan nggak sih? Butuh. Lalu kita butuh makanan itu untuk apa? Kita mendapatkan tenaga, ya. Kita mendapatkan vitamin, ya. Sehingga kita bisa tumbuh sehat dan kuat, ya. Nah, selain daripada makanan, apalagi yang menjadi kebutuhan kita? Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Tapi seperti biasa, sebelum masuk pelajaran, kita akan mendengarkan cerita dulu. Hari ini ceritanya tentang apa? Coba lihat di sini ya. Cerita hari ini, iya. Kalau kalian lihat gambarnya di sini, tadam. Oh, kelewatan? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhanku tentang pakaian. Wih, cakep-cakep. Kecil-kecil, ampun, imut-imutnya. Kamu mau seperti yang mana gayanya? Gaya boleh aja, tapi yang penting kita tahu dulu apa ya jenis-jenis pakaian. Sebelumnya kita dengarkan cerita dulu ya. Mari kita dengarkan baik-baik. Tuhan berfirman, Abraham, aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan berkata, lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin? Pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Pergilah kemana kuperintahkan, kata Tuhan. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakan yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Shikem.
Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Oke, itu dia. Hari ini kita belajar tentang Bapak Abraham. Kalau sebelumnya Miss Rana sudah cerita tentang Pak Nuh. Nah, apa yang terjadi dengan Bapak Nuh? Dalam cerita Bapak Nuh kita tahu Tuhan itu tidak suka melihat orang berbuat jahat. Lalu apa? Tuhan menghukum. Jadi Tuhan mendatangkan air bah, semua ditutupi air sehingga orang yang tidak taat itu menjadi mati. Nah, kemudian Bapak Nuh selamat 8 orang kan? Anaknya ada berapa kemarin? 3. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Bapak Abraham ini adalah cucunya Bapak Nuh. Nah, dari Bapak Sem. Jadi, kemudian keturunan Bapak Nuh ini semakin banyak. Salah satunya Bapak Abraham. Dia tinggal di satu kota yang namanya Ur Kasdim. Jadi dia tinggal. Tadi kamu perhatikan nggak? Dia beternak. Jadi banyak ada lembu, ada sapi, ada kambing, ada domba, ada unta. Semua itu harta Bapak Abraham. Kalau sekarang orang kaya rumahnya besar, orang kaya mobilnya banyak, orang kaya perhiasannya emasnya banyak, orang kaya apa lagi ya? Nah, kalau zaman Bapak Abraham, orang kaya itu kayak tadi, hartanya itu ternak. Wah, rumahnya tenda saja, tapi ternaknya banyak. Nah, satu hari sesudah sekian banyak manusia makin banyak sesudah air bah, banyak orang nyembah berhala patung, tapi Bapak Abraham dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, datanglah Tuhan kepada Bapak Abraham dan dia berfirman kan, Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu ini, Ur Kasdim, ke satu tempat yang akan kutunjukkan. Dikasih tahu enggak tempatnya mana? Enggak. Tapi apa yang dilakukan Bapak Abraham? Hari ini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan sama seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham disuruh pergi dari kampungnya. Aduh, repot sekali. Tadi bayangin bukan naik mobil loh. Harus bawa ibu Sarah yang sudah tua, segala macam harta ternak mereka yang banyak itu. Capek nggak? Capek. Tapi taat. Taat itu apa? Ingat, dengar, lakukan. Taat itu apa? Dengar, lakukan. Bukan ngomel. Nah, Bapak Abraham menjadi contoh kita hari ini. Ketika dia percaya, Tuhan memberkatinya. So, hari ini itu cerita Alkitab kita. Nah, kita kembali kepada gambar yang tadi. Ini sesudah sampai di tanah Kanaan, ternyata Tuhan membawa Bapak Abraham ke tanah Kanaan. Dia berkemah di satu daerah namanya Sikem. Pertama yang dilakukan Bapak Abraham adalah membangun mezbah. Kalau sekarang itu sama seperti orang yang pergi ke gereja. Zaman dulu belum ada gereja. Jadi ketika mereka mau berdoa, mereka bangun mezbah. Nih, mezbah itu batu yang disusun. Nah, lalu kemudian di atasnya dibakar persembahan. Apa persembahannya? Nih, kambing atau domba yang dipotong lalu dibakar. Itu yang mereka lakukan. Sama seperti waktu Kain dan Habel ya. Oke, ini yang kita pelajari hari ini. Now, let's see our memory verse. Sudah dihafal? Ayo, semakin lancar ya. Philippians 4 verse 19. But
My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4 verse 19. Wah, dihafal terus pasti dong Miss Ratna. Percayalah, kali ini anak-anak akan taat seperti Bapak Abraham. Amin. Next, sesuai yang Miss Ratna katakan tadi, kita akan belajar tentang pakaian. So, let's see this. Perhatikan ya. Clothes, Clothes. pakaian. Blouse, Blouse. 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 Kemeja wanita. T-shirt, T-shirt. 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 Kaos oblong. Dress, Dress. 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 Gaun. Shirt, shirt. Kemeja pria. Pants, Pants. pants. Celana panjang. Sweater, Sweater. 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 Skirt, skirt. Roll. Jacket, jacket. Jacket. Short, short. Celana pendek. Belt, belt. Sabuk. Tie, tie. Dasi. Socks, socks. Kaos kaki. Scarf, scarf. Shawl. Handkerchief, handkerchief. Sapu tangan. Underpants, underpants. Celana dalam. Backpack, backpack. Ransel. Bag, bag. Tas. Cap, cap. Topi. Gloves, gloves. Sarung tangan. Raincoat, raincoat. Jas hujan. Hat, hat. Topi. Slippers, slippers. Sandal. Boots, boots. Sepatu bot. Shoes, shoes. Sepatu. Oke. Nah, ini gambar semuanya. Perhatikan. Ketika kita berbicara tentang pakaian, nah sebenarnya bukan hanya apa yang kita gunakan untuk menutup badan, tapi kalau kita perhatikan di sini, pakaian juga termasuk belt, ikat pinggang, handkerchief, sapu tangan, apa yang kita pakai di kaki juga itu pakaian kita. Nah, ini dalam in English ya. Kalau di luar negeri, ini semua termasuk bagian dari pakaian. Mulai dari apa yang kita gunakan di atas kepala sampai apa yang kita gunakan di kaki kita. Nah, mulai hari ini. Mulai kapan? Hari ini. Besok boleh? Tidak. Hari ini. Ngapain Miss Ratna? Dihafalkan. Memorize all the things. Oke?
nanti ini menjadi tugasnya ya. Tapi hari ini lain tugasnya. Oke, that's all about clothes. Ini semua tentang pakaian. Lalu kita lanjutkan. Nih review, ini akan menjadi tugas kamu. Hari ini tugas kamu adalah record menceritakan 4 sehat, 5 sempurna. Ikuti seperti Miss Ratna buat. Yang pertama, makanan pokok, memberi tenaga. Kedua, lauk pauk, memberi protein. Ketiga, sayuran, memberi vitamin dan serat. Keempat, buah-buahan, memberi vitamin dan cairan. Kelima, susu, memberi tenaga dan menguatkan tulang. Itu tugasnya. Oke. Nah, nanti di-record ya. Untuk yang mau buat video pakai seragam sekolah, nanti posting yang terbaik Miss Rana akan share di Facebook Sekolah Kristen Anugerah. Next, kita sudah belajar tentang A, I, U, E, O. Kita sudah belajar. Hari ini kita akan masuk ke dalam huruf baru. Ini namanya sumpit. Lihat, ikutin ya. Sumpit. Ada perutnya. B. B. Sumpit. Ada perutnya. B. Oh, ganti deh. Jangan perut lagi. Sumpit. Baso. Dimakan. B. Bek. Huruf B. Wah, lebih enak ya. Lagi, ikutin ya. Sumpit. Baso dimakan. B. Bek. Huruf B. So, that's all for today. Miss Rana akan ulang kembali bagaimana menulis huruf B. Sumpit. Baso dimakan. B. Bek. Huruf B. Bunyinya B. Jadi B tapi bunyinya itu B. Oke, nah tugas hari ini yang kedua adalah menuliskan huruf B di dalam buku kotak kita. Bagaimana caranya? Gampil. Sumpit, baso dimakan. B, bek. Huruf B, bunyinya B. Jadi kalau sudah ditulis, difoto, kirim ke Miss Ratna. Dan yang kedua record yang tadi ya. Nah, that's all for today. Perlu diulang nggak video ini, Miss? Oh, perlu banget. Apalagi kita kan mau hafalkan memory verse. Lalu tadi tentang clothes. Oke, selamat bertugas anak-anakku yang baik dan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Before we dismiss, let's pray again. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study, to do our homework. Please help us to do the best. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Okay. Dari sini, Miss Ratna Angels menunggu tugas-tugas anak-anak. Do your best. God bless you, my children. Bye-bye. See you.